Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idin Adrin, mahasiswa dari Universitas Udayana, Prodi Kedokteran Hewan. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang penyakit antraks. Oke, next slide. Penyakit antraks adalah penyakit bakterial yang bersifat menular akut pada manusia maupun hewan yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Antraks bermakna batu bara. Dalam bahasa Yunani, istilah ini digunakan karena kulit para korban akan berubah menjadi hitam. Dapat dilihat pada gambar ini. Di sini kulit yang terkena penyakit antraks itu menghitam dan mengeras. Seperti ini. Jika pada sapi, antraks merupakan infeksi zoonosis yang sering terjadi pada hewan herbivora. Misalnya sapi, domba, kambing, dan dapat ditularkan ke manusia. Outbreak antraks pertama kali terjadi di Indonesia pada tahun 1832 dan hingga saat ini sudah endemis di 11 provinsi. Pada Kabupaten Kidul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi DIY dengan status endemis antraks. Hewan akan mengalami penurunan bobot badan hingga kematian yang cukup banyak karena mudah menular dan bertahan di tanah dengan jangka waktu yang cukup lama. Agen penyebab antraks adalah Bacillus anthracis. Diagnosis klinis ini menjadi sesuai dengan lokasi masuknya, yaitu lokasi masuknya spora ke dalam tubuh. Di antaranya kulit, inhalasi, serta gastrointestinal. Bakteri Bacillus anthracis termasuk ke dalam kingdom bakteria dengan kelas Bacilli. Gen Bacillus, famili Bacilli, gen Bacillus, famili Bacilliae, dan spesies Bacillus anthracis. Bakteri ini berkembang biak dengan membentuk rantai Bakteri ini berkembang biak dengan membentuk rantai panjang dalam jaringan tubuh, dan biasanya tersusun dengan rantai tunggal. Bakteri ini termasuk gram-positif, bersifat fakultatif anaerob, dan membentuk spora. Spora yang dihasilkan oleh bakteri ini berada di sentral dan tidak memiliki warna. Panjang Bacillus anthracis 3-5 dan lebarnya 1-1,2. Kapsula bakteri terbentuk pada saat berada di dalam jaringan hospes dan dapat dideteksi menggunakan pewarnaan Gimsia, media Columbia agar, dan media Fadian reaction. Bacillus anthracis dapat hidup pada lingkungan yang tidak menguntungkan dan ketika memperoleh jumlah oksigen yang cukup akan membentuk spora. Pada suhu panas maupun dingin, spora dapat bertahan sehingga kontaminasi sulit dikendalikan. Spora dapat bertahan hidup sampai berpuluh-puluh tahun di tanah maupun pada hasil produksi hewan seperti wol, kulit, dan olahan lainnya. Hewan ternak yang mati akibat penyakit antraks tidak boleh dilakukan pembedahan karena mencegah penyebaran spora. Lingkungan yang terkontaminasi spora antraks akan mengakibatkan penyakit endemik jika tidak ditangani dengan baik.
Infeksi antraks pada hewan hampir mirip dengan yang terjadi pada manusia, yakni secara peroral, inhalasi, maupun melalui lesi kulit. Gejala yang ditimbulkan akibat dari terkena penyakit antraks pada hewan diawali dengan peningkatan suhu tubuh yang relatif tinggi, yaitu berkisar suhu 41–42 derajat Celcius. Pada kondisi ini biasanya peternak tidak menyadari terjadinya peningkatan suhu. Adapun juga ciri-cirinya hilangnya nafsu makan mengakibatkan ternak menjadi lemas, gemetar, dan menurunkan produksi susu pada sapi. Hewan yang telah terinfeksi dapat mati dalam waktu 1 hingga 10 tergantung jumlah spora. Ternak babi dan kuda dilaporkan cenderung resisten terhadap infeksi ini. Pada sapi yang terinfeksi biasanya mengalami gangguan pada saluran pembuangan urin dan feses, sehingga sering ditemukan tanda rektum yang menimbul dikarenakan sembelit sebelum terjadi kematian. Antraks pada ternak ruminansia berjalan secara perakut dan akut, sedangkan pada monogastrik biasanya terjadi secara subakut hingga kronis. Ternak yang mati akibat antraks akan mengeluarkan cairan darah dari seluruh lubang tubuhnya. Darah yang keluar berwarna gelap dan sukar membeku. Gejala khas pada infeksi akut adalah kolaps, sedangkan pada subkutan adalah terjadi pembekakan pada homiglobinula dan faringeal. Selanjutnya, skema patogenesis. Infeksi dimulai dari masuknya endospora ke dalam tubuh baik peroral, melalui luka, atau inhalasi. Spora dalam saluran pencernaan berubah dalam bentuk vegetatif subkutan. Endospora akan difagositosis oleh sel makrofag, di mana di dalam makrofag spora berubah menjadi bentuk vegetatif. Spora yang telah berada di kelenjar getah bening akan aktif membelah dan memproduksi toksin sehingga menimbulkan edema nokris dan limfadenitis hemorrhagic. Penyebaran spora dalam tubuh terjadi melalui dua cara, yaitu secara hematogen dan limfogen. Dampak dari penyebaran tersebut menyebabkan leptikemia dan taksomia. Di dalam darah, kuman dapat berkembang hingga puluhan bahkan ratusan juta per milimeter darah. Spora yang masuk ke dalam selaput otak dapat menyebabkan meningitis. Proses limfadenitis hemorrhagic berkumhal menyebabkan edema paru-paru hingga terjadi komplikasi yang menyebabkan kematian patogenesis. Berlangsung sekitar 10 hari sejak terpapar spora. Selanjutnya, pengobatan dan pencegahan. Penyakit antraks pada tahun 1879, seorang peneliti bernama Louis Pasteur melakukan sebuah percobaan yaitu dengan membuat vaksin antraks untuk pertama kalinya. Percobaannya ternyata berkembang pesat di bidang produksi vaksin dan antigen dengan memanfaatkan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Vaksin antraks tersebut berhasil mengobati babi, anjing, bahkan manusia. Pencegahan lainnya yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap lalu lintas ternak atau keluar masuknya hewan ternak di dalam kandang maupun suatu peternakan. Apabila ternak tersebut terkena penyakit antraks, segera mengkarantina ternak tersebut agar tidak menyebar penyakit kepada ternak lainnya. Jika ternak lainnya mati karena penyakit antraks, maka harus dikubur dengan kedalaman minimal 2 meter agar tidak menular pada ternak yang masih hidup. Pengobatan antraks pada sapi dilakukan dengan memberikan antibiotik spektrum luas seperti procaine, penisilin, streptomin, dan oxycillin. Pemberian obat ini diberikan pada 2 kali sehari selama 5 hari berturut-turut.
Antibiotik efektif jika diberikan pada saat ternak terpapar spora. Pemberian antibiotik juga harus dengan dosis yang tinggi. Pada infeksi lanjutan, pengobatan dengan antibiotik tidak dapat menyembuhkan penyakit antraks. Pengendalian penyakit antraks dapat ditunjang dari kegiatan diagnosis penyakit antraks. Salah satu metode diagnosis yaitu identifikasi agen, uji serologis, molekuler, dan askoli. Dan untuk teknis diagnosis dapat dilakukan dengan berbagai teknik antara lain immunohistochemistry, polymerase chain, atau PCR. Diagnosis terhadap penyakit antraks harus dilakukan secara rutin karena spora antraks mampu bertahan hidup hingga puluhan tahun, sehingga mengakibatkan pembasmian terhadap penyakit antraks merupakan hal yang mustahil terjadi. Selain diagnosis penyakit antraks, terdapat macam-macam kegiatan yang dapat mengendalikan penyakit antraks, yaitu dengan pengecekan berskala vaksinasi, deteksi dini, pengobatan terhadap ternak yang terjangkit penyakit antraks, penyelidikan epidemiologi, penyuluhan terkait penyakit antraks, dan keamanan pangan asal ternak ruminansia. Selain itu, biosecurity yang telah mampu mencegah atau mengeliminasi penyakit untuk masuk ke kawasan perkandangan ternak. Jadi, kesimpulannya, antraks merupakan salah satu penyakit bakterial akut yang terdapat pada manusia dan hewan yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Penularan penyakit tersebut bersifat zoonosis sehingga memerlukan perhatian khusus untuk proses pengendaliannya. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dan kebijakan pemerintah diperlukan guna menekan kejadian penularan dan penyebaran penyakit ini. Vaksinasi secara teratur dapat mencegah infeksi antraks. Pengobatan menggunakan antibiotik akan efektif jika dilakukan sedini mungkin, sehingga diperlukan identifikasi penyakit yang cepat dan akurat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.